Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore anak-anakku sekalian kelas 10 agama. Gimana kabarnya kalian? Sehat atau kurang sehat? Oke, baik kalau sehat. Sebelum saya masuk ke materi, silakan saya buka dulu pembelajaran siang hari ini dengan doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Baik, selanjutnya saya akan absen terlebih dahulu. Mungkin atau barangkali ada siswa yang tidak berangkat hari ini. Oh ya, baiklah kalau berangkat semuanya. Pertama, Muhammad Imam Mustaqim. Ada enggak anaknya ya? Oh ya, hadir ya, hadir. Terus Salamuddin. Baik. Syarif. Oke. Rian Jafar. Ya baik. Mbak Maslahatul Lutfi. Oke. Mbak Diana Safitri. Oke. Terus Mbak Putri Kurniawati. Ada? Oh iya. Mbak Dewi Fitriana Dewi. Oh iya, ada ya, ada. Mbak Ines Eka. Ada enggak ini anaknya? Oh iya, ada. Hari ini jadi berangkat semua ya. Oke. Selanjutnya langsung saja Bapak buka materinya, yaitu dakwah Rasulullah pada periode Madinah. Jadi dakwah Rasulullah pada periode Madinah, banyak orang yang berpendapat bahwa Rasulullah SAW hijrah ke Yatsrib karena alasan untuk menyelamatkan dan melindungi dari hinaan. Mungkin anak-anak sekalian ada yang pernah dihina atau diejek? Ada ya, ada. Ya udah, berarti dianggap saja itu masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja ya. Terus siksaan dan kekerasan kafir Quraisy Mekah itu adalah pendapat yang kurang benar, karena sebenarnya setiap langkah dan tindakan yang dilakukan beliau itu telah melalui pemikiran cerdas dan cermat. Selanjutnya ada peta konsepnya, yaitu kebijakan Nabi dalam membangun Yatsrib. Ada apa saja di sini? Yaitu mempersaudarakan kaum muhajirin dari Ansor. Terus membangun Masjid Quba. Yang ketiga menetapkan Piagam Madinah.
Yang keempat, menciptakan kesejahteraan umum. Dan yang terakhir, menciptakan stabilitas nasional. Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang masih kurang paham? Baiklah, kalau sudah paham semua, saya lanjut. Selanjutnya ada pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu syaidan wal kitabatu qayyaduhu qayyad sa'udika bil jibalil wasiqoti faminal hamakoti antashida ghazalatan watadrukuha bainal khalaiki tolikoti, yang artinya ilmu itu buruan dan tulisan atau catatan itu adalah pengikatnya. Ikatlah buruanmu itu dengan tali yang kuat. Di antara salah satu kebodohan adalah engkau berburu kijang sedangkan engkau melepaskan binatang buruan yang lain. Ya, seperti itulah secara singkatnya. Selanjutnya ada pendalaman materi. Di sini pendalaman materinya yaitu ketika tekanan dan siksaan orang Quraisy semakin bertambah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin berhijrah ke Madinah. Hijrah tersebut dilakukan secara sembunyi, sedangkan beliau berangkat bersama Abu Bakar setelah kaum muslimin tiba di Madinah. Hijrah dari Mekah ke Madinah bukan hanya sekedar berpindah dan menghindarkan diri dari ancaman dan tekanan orang kafir Quraisy dan penduduk Mekah yang tidak menghendaki pembaruan terhadap ajaran nenek moyang mereka. Tetapi mereka juga mengandung maksud untuk mengatur potensi dan menyusun strategi dalam menghadapi tantangan lebih lanjut, sehingga nanti terbentuk masyarakat baru yang di dalamnya bersinar kembali mutiara tauhid warisan Nabi Ibrahim alaihissalam yang akan disempurnakan Nabi Muhammad SAW melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau menyebutkan apa saja wahyu Allah yang disempurnakan Nabi Muhammad SAW? Oh, jadi gitu ya. Ya udah, Pak Guru saja. Beberapa peristiwa penting tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, yaitu 1. Tersebarnya berita tentang masuk Islamnya sekelompok penduduk Yasrib atau Madinah, membuat orang-orang kafir Quraisy semakin meningkatkan tekanan terhadap orang-orang beriman di Mekah. Lalu Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum mukminin agar hijrah ke kota Madinah. Para sahabat segera berangkat menuju Madinah secara terlebih dahulu. Rencananya untuk berangkat ke pengungsian kepada orang-orang kafir Mekah, ia berseru, "Siapa di antara kalian yang bersedia berpisah dengan ibunya? Silahkan hadang aku besok di lembah. Besok pagi saya akan hijrah." Tidak seorang pun berani menghadang Umar. Yang kedua, bentar. Ini sinyalnya agak lola, ini punya Pak Guru ini. Nah.
diutus-utus. Yang kedua yaitu setelah mengetahui kaum muslimin yang hijrah ke Madinah itu disambut baik dan mendapat penghormatan yang baik dari penduduk Yasrib, bermusyawarahlah kaum kafir Quraisy di Darun Nadwah. Mereka merumuskan cara yang diambil untuk membunuh Rasulullah SAW yang diketahui belum berangkat bersama rombongan para sahabat. Rapat memutuskan untuk mengumpulkan para algojo dari setiap kabilah guna membunuh Nabi SAW bersama-sama. Pertimbangannya ialah keluarga besar Nabi Bani Manaf tidak akan berani berperang melawan semua suku yang telah mengutus algojonya masing-masing. Kelak satu-satunya pilihan yang mungkin diambil oleh Bani Manaf ialah rela menerima diat atau denda pembunuhan atas terbunuhnya Nabi. Di situ ada berapa ini? 8. Ada 8. Selanjutnya biar kalian Pak Guru kasih tugas untuk membaca dan merangkum materi selanjutnya. Ini sedikit kok, nggak banyak. Terus tugasnya dikumpulkan. Ya udah, kalau pada nggak mau, jadi gini aja. Baca wahyu-wahyu ini sampai nanti jam 11 ya. Oke. Selanjutnya ada satu pembentukan karakter masyarakat, yaitu A. Mendirikan masjid. Setelah agama Islam datang, Rasulullah SAW mempersatukan seluruh suku-suku di Madinah dengan jalan mendirikan tempat peridabatan dan pertemuan yang berupa masjid dan diberi nama Masjid Baitullah. Dengan adanya masjid itu, selain dijadikan sebagai tempat peribadatan, juga dijadikan sebagai tempat pertemuan, mengadili perkara, dan sebagainya. Terus yang B itu ada mempersaudarakan antara Ansor dan Muhajirin. Jadi secara singkatnya kayak gini, orang-orang Muhajirin datang ke Madinah tidak membawa harta, akan tetapi membawa keyakinan yang mereka anut. Mereka itu cuma modal yakin bisa mempersaudarakan antara Ansor dan Muhajirin, seperti itulah. Yang ketiga, perjanjian saling membantu antara sesama kaum muslimin dan non-muslim. Nah, ini yang menarik. Setelah Nabi resmi menjadi penduduk Madinah, Nabi langsung mengadakan perjanjian untuk saling membantu atau toleransi antara orang Islam dengan orang non-Islam. Seperti itu ya. Selain itu, Nabi mengadakan perjanjian yang berbunyi, kebebasan beragama terjamin buat semua orang di Madinah. Tuh. Terus yang selanjutnya melaksanakan dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Dengan terbentuknya masyarakat baru yang damai dan saling melindungi di Madinah, di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW pada tahun 9 Hijriah dan 10 Hijriah atau 630 sampai 632 Masehi, banyak
suku dari berbagai pelosok mengirim delegasi kepada Nabi bahwa mereka ingin tunduk kepada Nabi serta menganut agama Islam, maka terwujudlah persatuan orang Arab pada saat itu. Yang kedua, gangguan dan ancaman. Ancaman dari orang Yahudi. Pada awal hijrah ke Madinah, orang Yahudi menerima kehadiran Nabi dan kaum muslimin dengan baik. Mereka dapat bersahabat dan menjalin hubungan kaum muslimin dengan penuh kekeluargaan. Lalu yang B, ancaman dari orang munafik. Anak-anak tahu orang-orang munafik itu seperti apa? Atau istilah munafik itu apa? Oh iya, belum pada paham ternyata ya. Jadi orang munafik itu orang yang ya seperti sombong, egois, menang sendiri. Ya, itulah termasuk ciri-ciri orang munafik. Yang ketiga ada ancaman dari orang Quraisy. Ancaman juga dilakukan oleh kaum Quraisy yang tidak ingin melihat Islam semakin berkembang dan menjadi kuat. Seperti itu. Nah, mungkin sudah cukup materi dari Bapak. Ada pertanyaan atau yang belum kalian pahami bisa ditanyakan. Oh ya, sudah. Kalau tidak ada, saya kasih tugas dan kegiatan. Kerjakan soal uraian pada halaman 11 sampai 15. Itu tugas dikumpulkan paling akhir minggu depan. Baik, sebelum pelajaran Bapak tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Doa selesai. Cukup sekian pelajaran dari Bapak hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.